Legal standing disebut juga dengan ius standi atau persona standi yang dalam bahasa Indonesia berarti hak gugat atau kedudukan gugat. Legal standing dalam hukum lingkungan adalah hak bagi individu, kelompok masyarakat, atau organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan di pengadilan terkait pelanggaran atau ancaman terhadap lingkungan, meskipun mereka tidak secara langsung dirugikan secara pribadi. Prinsip ini memungkinkan pihak yang peduli pada kepentingan umum lingkungan untuk berperan dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Mekanisme legal standing di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Undang-undang ini memberikan hak gugat kepada hak gugat individual, hak gugat masyarakat dalam bentuk class action, hak gugat pemerintah, hak gugat organisasi lingkungan, dan hak gugat administrasi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu pihak dapat memiliki legal standing untuk menggugat terkait isu lingkungan antara lain, yang pertama adanya kerusakan lingkungan nyata yang dilakukan oleh pihak tertentu secara sengaja dan tidak sengaja. Yang kedua, pihak yang mengajukan gugatan meliputi individu, kelompok masyarakat, atau organisasi lingkungan yang memenuhi syarat sesuai UU PPLH. Dan yang ketiga, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami oleh pihak penggugat dan tindakan yang dilakukan oleh tergugat. Hak gugat individual adalah salah satu dari sekian banyak jenis hak gugat yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau yang sering disebut sebagai UU PPLH. Hak gugat individual dapat diajukan apabila telah memenuhi 3 syarat, yakni 1. Adanya perbuatan melawan hukum, 2. Adanya kerugian, 3. Adanya korelasi antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menurut UU PPLH adalah apakah kerugian ditimbulkan diakibatkan daripada kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran lingkungan hidup. Maka dari itu harus ada korelasi antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan. Apabila telah memenuhi ketiga syarat tersebut, maka baru dapat mengajukan hak gugat individual ke pengadilan. Menurut pasal 84 UU PPLH, ada 2 penyelesaian hak gugat individual. Pertama, melalui pengadilan, kedua, melalui di luar pengadilan. Namun, untuk memilih jalur mana yang akan ditempuh, maka itu akan diserahkan lagi kepada pihak yang bersengketa. Apabila ada pihak yang memilih penyelesaian yang di luar pengadilan dan tidak mendapatkan kata kesepakatan dalam penyelesaian tersebut, maka sengketa tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan. Hak gugat masyarakat dalam bentuk class action. Hak gugat masyarakat ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah mewadahi masyarakat untuk melakukan gugatan dikarenakan pencemaran ataupun kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Nah, gugatan masyarakat ini biasanya dilakukan dalam bentuk class action, yang dimana gugatan class action ini dapat dilakukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, yang kedua itu adalah terdapat kesamaan dasar hukum, dan yang ketiga adalah terdapat tuntutan yang sama. Nah, untuk acara perwakilan kelompok ini ada diatur lebih lanjut dalam Perma nomor 1 tahun 2002 tentang acara perwakilan kelompok. Di sini ada diatur bagaimana prosedur pengajuan gugatan perwakilan kelompok. Tujuan daripada gugatan perwakilan kelompok ini adalah untuk perkembangan sistem peradilan Indonesia dan juga untuk menyelenggarakan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hak gugat pemerintah. Pasal 90 UU PPLH merupakan norma hukum yang memberikan wewenang khusus kepada negara. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dasar hukum dari gugatan pemerintah adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu yang mengakibatkan dan atau kerusakan lingkungan hidup. Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam gugatan ini antara lain adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian lingkungan, dan adanya hubungan kausalitas antara keduanya. Tujuan utama dari gugatan pemerintah yang diatur dalam pasal 90 UU PPLH adalah menegakkan hukum lingkungan
memberikan efek jerah, memperoleh kompensasi atas kerugian lingkungan yang telah terjadi, sehingga dana yang diperoleh dari ganti rugi ini dapat digunakan untuk pemulihan lingkungan, dan mendorong pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan upaya pemulihan lingkungan yang telah rusak. Hak gugat pemerintah dalam kasus lingkungan hidup merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan hidup dan memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hak gugat dari organisasi lingkungan hidup. Undang-Undang PPLH memberikan peluang kepada organisasi lingkungan hidup untuk dapat mengajukan hak gugat dalam rangka tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, organisasi lingkungan hidup itu juga diharuskan memiliki syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang terangkan dalam Undang-Undang PPLH. Syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama, berbentuk badan hukum atau yayasan. Yang kedua, menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat selama 2 tahun. Hak untuk mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu kepada penanggung jawab usaha dan atau yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Tindakan tertentu tersebut antara lain, yang pertama, memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan. Yang kedua, memulihkan fungsi lingkungan hidup, dan atau yang ketiga, menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Bentuk tuntutan yang hanya dapat dimintakan oleh organisasi lingkungan hidup ke pengadilan hanya terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran real, di mana pengeluaran real ini adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup. Hak gugat administrasi adalah hak yang diberikan kepada individu atau organisasi untuk menggugat tindakan atau keputusan administratif yang dianggap bertentangan dengan hukum, termasuk dalam bidang lingkungan hidup. Di Indonesia, hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pihak yang memiliki hak gugat yang pertama, masyarakat atau individu. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga, korporasi. Keputusan administratif yang dapat digugat yaitu berupa: pertama, badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL, UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL, UPL, dan atau yang ketiga, badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Contoh kasus legal standing lingkungan hidup dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Tun Medan nomor 218 tahun 2019, di mana objek gugatannya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan SK nomor 5934 tahun 2019 per tanggal 25 Juni. Lalu, pembandingnya adalah PT X Pravet Nasubah dengan terbanding pertama adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan terbanding kedua adalah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum. Hakim mengadili, yang pertama mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya, yang kedua menyatakan batal terhadap objek gugatan, yang ketiga mewajibkan terbanding satu mencabut objek gugatan, yang keempat menyatakan tindakan terbanding dua adalah perbuatan melawan hukum, yang kelima mewajibkan terbanding dua untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dan yang keenam menghukum terbanding satu dan terbanding dua untuk membayar biaya perkara. Jadi, kesimpulannya, legal standing dalam hukum lingkungan adalah hak individu, kelompok masyarakat, atau organisasi lingkungan untuk mengajukan gugatan di pengadilan terkait pelanggaran atau ancaman terhadap lingkungan. Legal standing bertujuan untuk menjaga efisiensi dan akuntabilitas proses pengadilan dengan memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar berkepentingan dapat mengakses mekanisme hukum. Adapun mekanisme legal standing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan legal standing sangat penting untuk menentukan apakah seseorang berhak
untuk mengajukan perkara di pengadilan. Tanpa memenuhi persyaratan legal standing, pengadilan dapat menolak perkara tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk diproses.